Obrolan pria dewasa. Riri belum menjawab pertanyaan Riri. Riri masih tertunduk dalam dan air matanya masih mengalir untuk menumpahkan semua perasaannya sebelum dirinya sanggup menjawab pertanyaan Riri. Bahkan sekarang kau tidak mau menjawab pertanyaanku, bukan? Jawab Riri sangat kecewa sekaligus untuk memancing saudara kembarnya bersikap jujur padanya. Bukan begitu. Aku ingin sekali menjawab jujur padamu kalau aku tidak ingin menerima lamaran itu. Dan aku ingin sekali pergi kepada Juna memintanya untuk menjadi suamiku. Tapi aku tidak punya kekuatan untuk melakukan itu, Riri. Dan tangis Riri pun kembali tumpah setelah setengah berteriak. Kali ini, Riri juga sudah sesenggukan. Tidak bisa lagi menahan tangisnya. Membuat Angel sedikit terganggu. Tapi Angel berusaha tetap untuk main-mainannya dan tidak ingin mengganggu mamanya yang sedang menenangkan saudara kembar mamanya yang ketakutan dengan monster. Kau pasti punya kekuatan, Riri. Kau hanya perlu memanggilnya. Kekuatan itu ada dalam dirimu. Dan kau tidak perlu merasa takut lagi. Kau harus berani. Riri berusaha untuk menguatkan saudara kembarnya yang memang di antara Rasya dan Riri adalah yang paling lemah dan paling tidak berani mengutarakan keinginannya, sehingga selalu melakukan apapun yang diperintahkan kepadanya. Riri menggelengkan kepalanya. Aku tidak enak pada Eyang Rianti kalau aku menolak lamaran ini. Tapi kau mengorbankan kesenanganmu sendiri. Kau mengorbankan hidupmu seumur hidupmu loh. Kali ini Riri tidak terima dengan pernyataan Riri. Lalu aku harus bagaimana? Kau pun juga mengorbankan kehidupanmu, bukan? Apa yang kau lakukan kemarin? Kau lebih memilih untuk... Riri tidak bisa melanjutkan kalimatnya karena Riri sudah menutup mulutnya sambil melotot dan menunjukkan gestur melirik ke arah Angel supaya Riri tidak keceplosan. Maafkan aku. Tadi aku terbawa emosi. Riri yang merasa bersalah langsung meminta maaf setelah Riri membuka bekapan mulutnya. Dan mereka berdua akhirnya tidak bisa menemukan jalan keluar untuk masalah mereka dan memilih untuk tiduran di kasur yang sama menatap langit-langit kamar mereka. Tidak tahu lagi harus bagaimana. Mungkin kalau kakak ipar ada di sini, dia bisa membantu kita memberikan jawaban yang terbaik. Kali ini Riri bicara, dan Riri pun mengangguk menyetujui celetukan Riri. Hati mereka pun langsung galau memikirkan bagaimana nasib Lucky. Rasa sedih, rasa bingung, rasa kasihan, semuanya campur aduk. Dan tentu saja, dalam hati mereka ingin sekali memukuli Rasya karena perbuatan Rasya yang semena-mena terhadap Lucky. Tapi mau bagaimana lagi? Mereka memukuli Rasya pun tetap saja, Lucky tidak akan kembali bersama mereka. Itulah yang membuat keduanya bersungut kesal dan merasa sedih. Bukan saja Riri dan Riri yang memikirkan Lucky. Laki-laki yang berkumpul di bawah pun juga memiliki pikiran yang sama seperti keduanya yang ada di lantai atas. Setelah Riri dan Nada naik ke lantai atas, tentu saja para laki-laki ini kembali dingin. Walaupun bertentangan dengan isi hatinya, Radit tetap memberikan tempat kepada Dr. Dimas untuk masuk ke dalam rumahnya dan duduk di ruang tamu bersama dengan Dimas dan dirinya. Ini semua dilakukannya untuk memenuhi janjinya kepada Riri bahwa dia akan memperlakukan laki-laki yang disebut Riri sebagai suaminya tadi dengan baik. Walaupun kondisi di ruang tamu sekarang bukan seperti menyambut tamu, tapi seperti menyambut musuh. Wajah Radit tegang, kaku, tidak menunjukkan sama sekali sikap bersahabat. Raditya, apa kita bisa melanjutkan pembicaraan kita tadi? Tanya Dimas dengan senyum hangatnya. Tentu saja tidak disukai oleh Radit ketika dirinya melirik Dimas. Senyuman yang sedang mempermainkan emosinya. Apa yang mau kau bahas? Aku akan menyuruh dokter di hadapanku ini untuk menjadi saksi dalam persidangan anakku nanti.
Radit menunjuk orang yang ada di hadapannya dengan jari telunjuknya, membuat Dr. Dimas agak tersentak. Apa maksudmu menjadi saksi, Tuan Raditya? Dia agak bingung karena tidak tahu apa pembicaraan dua orang itu sebelumnya. Aku sudah mendapatkan informasi kalau kau adalah dokter anakku, Rasya, dan kau tahu masalah racun yang ada dalam tubuhnya. Aku ingin kau bersaksi di pengadilan untuk kasus anakku. Radit bicara bukan lagi seperti memohon, tapi sudah menunjukkan sikapnya yang memerintah. Tapi aku belum mengiyakan untuk menjadi saksi, jawab Dr. Dimas santai sambil menyandarkan tubuhnya di sandaran kursi. Hahaha. Giliran Dimas yang tergelak tawa melihat sikap menantu Radit. Sedikit banyak Dimas menyukai sikap Dr. Dimas yang cuek dan tidak patuh kepada Radit. Kau? Radit sudah memasang wajah geram kepada Dr. Dimas. Tidak suka dengan apa yang baru saja dikatakannya. Tapi Dr. Dimas hanya tersenyum. Kau tidak berhak memaksa seorang dokter untuk menjadi saksi di sebuah pengadilan. Tapi kau berhak menggunakan hasil uji lab dan diagnosaku untuk bahan di pengadilan, jawab Dr. Dimas elegan. Lebih baik kalau kau yang hadir dan kau bisa memberikan informasi itu secara lengkap di pengadilan di hadapan hakim. Radit tetap memaksa. Dr. Dimas menggelengkan kepalanya. Kau tidak bisa memaksaku untuk hadir, karena saksi bisa bebas memilih untuk melakukan apapun. Dan kali ini, aku bukanlah saksi kunci. Aku hanya seorang dokter, dan aku bersifat netral. Aku mengizinkanmu untuk menggunakan semua diagnosaku dan juga hasil lab yang ada. Tapi bukan berarti aku harus datang ke pengadilan. Dr. Dimas masih keberatan untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Radit. Bukan aku tidak mau menolong anakmu, Rasya. Tapi aku tidak suka dengan sikap anakmu. Kalau hanya untuk hadir ke pengadilan, itu bukan masalah untukku. Hanya saja, pikiranku masih sangat terganggu dengan sikapnya kepada istrinya. Aku adalah seorang ayah yang memiliki seorang putri, dan aku membayangkan bagaimana jika yang terjadi pada anakku seperti yang dilakukan putramu kepada istrinya. Kalau aku melakukan itu pada istriku sendiri, mungkin aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku. Gumam Dr. Dimas di dalam hatinya yang kini tubuhnya pun masih merasa pegal, terutama di bagian kaki, setelah berjalan sejauh itu. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana kondisi Lucky sekarang. Mungkin aku akan mendatangi wanita itu sekarang. Mumpung Riri dan Angelisa ada di sini, aku bisa menitipkan pada mereka sebentar, lalu aku mengecek kondisi wanita itu. Gumam Dr. Dimas di dalam hatinya yang memulai membuat rencana baru. Terserah kau sajalah, aku tidak akan memaksamu. Tapi kalau kau tidak mau menjadi saksi, aku pun akan membawa putriku pergi dari rumahmu, ancam Radit pada Dr. Dimas. Kau tidak bisa membawa putrimu pergi, karena dia sudah menjadi istriku sejak malam kita melaksanakan ijab kabul di rumah sakit, protes Dr. Dimas. Apa? Ijab kabul di rumah sakit? Dimas tersentak mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Dr. Dimas, lalu menatap Radit. Hari di mana aku bertemu dengan Amelia di depan lift. Itu adalah hari aku menikahkan anakku dengan orang yang ada di sampingmu itu, jawab Radit ketus, tapi jujur sambil menatap mata Dimas. Kau masih menyebut wanita itu, ha? Dimas menunjukkan wajah tidak suka dan merebahkan tubuhnya di sandaran sofa sambil membuang wajahnya, tidak mau menatap Radit. Aku sudah memberitahumu kalau aku melihat Amelia. Tapi lihat sikapmu ini. Seperti chicken, kau sudah mencari Amelia berpuluh-puluh tahun, kau juga masih sangat mencintainya. Saat aku sudah mengatakan padamu kalau aku menemukan Amelia dia di rumah sakit, kau bukan mengejarnya, tapi kau malah mendiamkannya. Apa namanya kalau bukan pengecut? Radit semakin geram. Aku sudah katakan padamu, aku ingin membuat ini menjadi masa laluku, melupakan Amelia selamanya. Dimas terbawa emosi dan bicara dengan intonasi tinggi. Hah? Aku tadinya sangat kagum padamu.
Kau bilang bahwa kau menyesal telah membuat Amelia pergi di saat dirinya sedang hamil mengandung anakmu. Dan kau mencarinya selama 27 tahun ini dengan sungguh-sungguh. Tapi aku sungguh kecewa padamu di hari di mana aku menemukan Amelia dan kau menyerah. Radit melipat kedua tangannya di depan tubuhnya sambil membuang nafas kasar. Aku sudah katakan padamu, dia sudah memiliki kehidupannya sendiri. Dan aku tidak mau lagi mengganggunya. Aku sudah cukup pusing dengan masalahku sekarang. Aku tidak ingin lagi membahas masalahnya. Dia mungkin sudah bahagia dengan laki-laki lain. Wajah Dimas menegang, bahkan tangannya mengepal menatap Radit dan mereka membiarkan orang di samping mereka mendengar semua pembicaraan mereka sambil menahan amarahnya.